KKN di Desa Penari ini lokasinya ada di desa Hai guys, balik lagi sama aku Erwin. Kali ini kita akan membahas tentang misteri dan fakta yang tersembunyi dari Desa Penari. Jadi beberapa tahun lalu itu ada mahasiswi dan mahasiswa yang sedang KKN di Desa Penari di Jawa Timur, dan akhirnya mereka mengalami hal yang tidak terduga. Dan ini sempat ditutup sama pemerintah ya kayaknya. Bukan kayaknya sih, tapi beneran kayak situs-situsnya waktu itu diblokir, jadi kasusnya nggak diterusin. Padahal itu, jadi ini adalah kisah tentang KKN di Desa Penari dan diangkat dari Twitter, cerita Twitter. Oh ya guys, sebelum ini lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe dulu dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman kalian juga paham dan mengerti. Jangan di skip biar kalian tidak salah paham. Enjoy. Yang pertama kita akan membahas tentang penari di desa KKN menurut spiritual mata batin. Kisah KKN di Desa Penari ini disebut-sebut terjadi pada pertengahan tahun 2019. Lokasinya ada di Jawa Timur, di dalam kota yang disamarkan sebagai kota B. Anggota KKN dalam kisah aslinya berjumlah 14, tapi hanya 6 orang yang disebutkan dalam kisah yang beredar viral. Tentu saja dengan nama samaran Ayu, Widya, Nur, Wahyu, Anton, dan Bima. Dituliskan mereka harus menghabiskan 6 minggu masa KKN di sebuah desa yang berada di dalam hutan. Kalau kalian membaca utas dari sudut pandang Widya, seorang tokoh dalam cerita ini, kamu tentu bakal menimbun banyak sekali pertanyaan untuk itulah. Cerita KKN di Desa Penari dari sudut pandang Nur, tokoh yang lain, ditulis dan dijadikan utas berikutnya. Selama berada di desa tempat KKN, Ayu dan kawan-kawan diterima oleh Pak Prabu, yang merupakan teman dari Mas Ilham, kakak laki-laki Ayu. Mulanya Pak Prabu menolak keras adanya KKN di desanya tanpa menyebutkan alasannya. Cerita horor KKN di Desa Penari punya tokoh sentra sebagai jin, yaitu yang bernama Badara Ruwi. Konon merupakan penari yang menampakkan diri pada Nur saat pertama kali rombongan mereka datang ke desa yang ada di dalam hutan tersebut. Badara Ruwi ini menempel pada tokoh bernama Widya, yang sejak awal kedatangan sudah mendengar suara gamelan di tengah hutan. Tokoh-tokoh yang dalam kisah KKN di Desa Penari ini diceritakan berhubungan dengan dunia gaib, seperti misalnya Mbak Buyut yang tinggal dalam desa tadi. Juga Nur yang ternyata bisa melihat dunia lain. Merasa bahwa Widyalah yang terancam. Tapi tunggu dulu guys, selain creepy, horor, cerita panjang ini juga penuh intrik dan plot twist persis kayak perjalanan hidup kalian. Badara Ruwi diam-diam berhasil merayu Bima, anggota KKN yang naksir Widya, untuk membuat perjanjian. Si penari ini yang diyakini bahwa Bima sebagai manusia bukanlah jin. Dia menyerahkan pada Widya jika memang ingin membuat Widya jatuh cinta padanya. Sialnya Badara Ruwi juga merayu Ayu, anggota KKN yang naksir Bima. Pada Ayu, jin ini memberikan selendang sakti yang dalam kisah disebutkan tak mampu membuat lelaki manapun menolak. Hasilnya, Bima dan Ayu melakukan perbuatan yang melanggar batas berupa hubungan badan di tempat yang dianggap keramat oleh warga. Cerita diakhiri dengan tragis. Dengan keadaan mengenaskan, Bima dan Ayu keduanya meninggal beberapa bulan kemudian setelah tokoh Widya disebutkan melihat Bima dikelilingi oleh ular bersisik hijau. Sedangkan Ayu menari untuk para jin keduanya dalam KKN di Desa Penari disebut telah melanggar batas norma dan harus ditumbalkan. Namun mengingat kisah yang beredar soal Badara Ruwi kerap meminta tumbal penari perempuan, khususnya perempuan yang masih perawan, Pak Prabu punya asumsinya sendiri.
Ada fakta yang tersembunyi dari film KKN di Desa Penari, yaitu yang pertama, diangkat dari cerita horor yang viral di Twitter. Dan yang kedua, nama penulis dan desa hingga kini masih menjadi misteri. Yang ketiga, ditunda 2 tahun karena pandemi. 4. Proses produksi habiskan 15 miliar lebih. 5. Aktris Tisha Blani alami kejadian mistis yang sangat tidak terduga. Dan fakta tersembunyi yang banyak belum diketahui semua orang, kalau KKN di Desa Penari ini lokasinya ada di desa